Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karel dengan NIM 2201072020 dari kelas 2A, nomor absen 14. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah perbankan tentang simpanan giro. Simpanan giro adalah tabungan yang penarikannya itu berupa cek dan biliet. Seperti rekening biasa, simpanan giro adalah sebuah produk perbankan yang dapat digunakan untuk menyimpan uang. Biasanya, simpanan giro digunakan oleh badan usaha maupun perseorangan untuk menyimpan uang dalam jumlah banyak. Meskipun sama-sama digunakan untuk menyimpan uang, rekening biasa dan simpanan giro memiliki jumlah kegunaan yang berbeda. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan giro adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat menggunakan media cek, biliet giro, atau pemindah bukuan. Dalam praktiknya, penggunaan cek dan biliet giro tersebut tidak hanya digunakan untuk menarik uang, namun dapat juga digunakan sebagai media pembayaran. Nantinya dalam transaksi menggunakan cek dan biliet giro, pembayaran akan diteruskan ke bank tempat nasabah membuka rekening giro tersebut. Jenis-jenis giro. Berdasarkan jenis simpanan giro terbagi menjadi dua, yaitu satu, giro pribadi. Seperti namanya, simpanan giro atas nama pribadi dikhususkan untuk pribadi saja. Umumnya, simpanan giro ini digunakan untuk usaha pribadi atas nama pemiliknya. Beberapa contohnya seperti usaha bengkel, usaha toko, restoran, dan lain-lain. Jika ingin membuka simpanan giro atas nama pribadi, umumnya minimal setoran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp250.000. Yang kedua, dalam bentuk badan usaha. Karena dibuat atas nama perusahaan atau badan usaha, maka biasanya simpanan giro ini digunakan oleh instansi pemerintah, PT, CV, hingga yayasan atau koperasi. Untuk setoran minimal yang dibutuhkan untuk membuat rekening giro badan usaha, umumnya jumlahnya lebih besar dari jumlah bentuk perseorangan, yakni sekitar Rp500.000. Karakteristik simpanan giro. Sebagai pembeda, simpanan giro memiliki karakteristik tertentu pada media penarikan dananya. Jika pada rekening biasa dapat menarik uang menggunakan ATM atau melalui teller, simpanan giro menggunakan biliet dan cek sebagai medianya. Adapun dari cek giro, dengan media ini giro bisa diserahkan kepada pihak bank dan diganti dengan nominal uang yang tertulis pada cek tersebut. Selain itu, cek giro juga dapat menjadi pengganti uang tunai saat transaksi dan tidak memiliki batasan nominal. Yang kedua, biliet giro. Selain cek, biliet giro juga dapat menarik uang dari giro menggunakan biliet. Adapun fungsi biliet adalah sebagai alat transaksi yang dapat digunakan sebagai pengganti uang dengan cara mencairkannya melalui pemindah bukuan ke rekening nasabah. Manfaat simpanan giro. Dalam praktiknya, salah satu keuntungan menyimpan dana dalam bentuk simpanan giro adalah kemudahan dalam penarikan keuangan. Selain itu, ada beberapa manfaat lain yang akan Anda dapatkan jika menyimpan uang dalam bentuk giro. Di antaranya sebagai berikut. Uang akan lebih aman dari tindak kejahatan karena tidak perlu membawa nominal yang cukup besar kemanapun. Uang dalam bentuk giro dapat ditarik sewaktu-waktu saat jam kerja langsung. Manfaat lain dari simpanan giro adalah tidak ada limit transaksi, asalkan uang yang dimiliki cukup untuk melakukan transaksi. Kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi jual beli karena menggunakan cek dan biliet. Dalam hal administrasi, simpanan giro lebih baik karena setiap bulan nasabah akan mendapatkan rekening koran. Syarat pembukuan simpanan giro. Satu, melampirkan NPWP dan menyiapkan fotokopi kartu
identitas seperti KTP, SIM, atau paspor yang masih berlaku. Kedua, tidak pernah terdaftar dalam blacklist Bank Indonesia. Ketiga, menyiapkan setoran awal pembukuan rekening simpanan giro sesuai dengan ketentuan bank. Keempat, mengisi formulir simpanan giro dengan baik dan benar. Itu adalah bentuk syarat pembukuan rekening giro dalam bentuk perorangan. Selanjutnya, syarat pembukuan rekening giro dalam bentuk badan usaha. Selain untuk kepentingan individu, adapun dalam bentuk usaha. 1. Melampirkan NPWP dan menyiapkan fotokopi kartu identitas seperti KTP, SIM, maupun paspor yang masih berlaku. Yang kedua, tidak pernah terdaftar dalam blacklist Bank Indonesia. Ketiga, menyiapkan setoran awal pembukuan rekening simpanan giro. Keempat, melampirkan SIUP atau surat izin usaha perdagangan dan bukti bahwa badan usaha telah terdaftar. Kelima, melampirkan surat keterangan alamat dan surat pengesahan badan usaha atau lembaga dari badan kehakiman. Keenam, mengisi formulir pengajuan simpanan giro dengan benar sesuai informasi yang diminta. Perbedaan giro dan tabungan. Ada beberapa perbedaan antara tabungan dan simpanan giro. 1. Sasaran produk. Rekening simpanan giro adalah produk perbankan yang diperuntukkan bagi individu maupun perusahaan yang memiliki aktivitas transaksi keuangan tinggi dalam jumlah yang besar. Sementara tabungan digunakan untuk nasabah individu maupun perusahaan dengan aktivitas transaksi keuangan yang tidak terlalu besar setiap harinya. Kedua, nominal transaksi. Perbedaan selanjutnya antara tabungan dan simpanan giro terletak pada nominalnya. Umumnya, tabungan biasa memiliki batasan nominal harian untuk transaksi menarikkan dana maupun transfer di ATM. Jadi jika seorang ingin mengambil uang dalam jumlah banyak, maka dia harus pergi dahulu untuk melakukan transaksi di teller. Pada badan usaha maupun perusahaan besar, praktik seperti ini dianggap kurang cepat dan efisien. Karena itulah mereka lebih memilih untuk menggunakan giro daripada tabungan untuk menyimpan uang dalam jumlah besar. Pada simpanan giro, nasabah dapat melakukan transaksi dalam jumlah besar karena tidak ada batasan transaksi dan nominal. Bahkan dalam satu hari, seorang nasabah yang menyimpan dalam giro dapat melakukan transaksi hingga 500 juta rupiah. Ketiga, cara penarikan dana. Perbedaan selanjutnya antara tabungan dan simpanan giro adalah dalam cara penarikan dana. Pada rekening tabungan biasa, seseorang nasabah harus dapat menarik dana melalui mesin ATM maupun teller bank. Sedangkan pada giro, opsi penarikan yang memiliki lebih bervariasi, yakni melalui bilet giro, ATM, cek maupun pemindah bukuan. Keempat, laporan bulanan. Dari sisi administrasi, simpanan giro juga memiliki sistem yang lebih efisien. Setiap bulan seorang giran atau nasabah giro akan mendapatkan laporan bulanan berupa rekening koran. Dalam laporan tersebut, Anda dapat melihat dan memeriksa riwayat transaksi mutasi uang pada rekening giro. Hal ini tentu berbeda dengan pemilik rekening tabungan. Pada tabungan biasa, tidak ada laporan bulanan yang akan dikirim melalui rekening koran. Meskipun begitu, biasanya ada beberapa bank yang mengirimkan laporan berupa e-statement ke alamat email pemilik rekening tersebut. Hal ini ditunjukkan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan pemeriksaan transaksi tanpa harus datang ke bank. Yang kelima, tanggal terbit dan efektifnya. Dalam hal ini, seseorang giran harus mengetahui bahwa bilet giro atau cek memiliki masa berlaku maksimal selama 70 hari. Dengan kata lain, bilet dan cek harus dicairkan dalam kurun waktu tersebut agar tidak kadaluarsa. Sekian penyampaian saya tentang materi rekening giro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.